Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang arti penting memahami ajaran Syekh Siti Jenar dalam perspektif filosofis keagamaan. Kita kupas mulai dari sosok Syekh Siti Jenar sebagai sufi yang filsuf. Seperti yang kita ketahui, bahwa semua agama, termasuk Islam, memiliki dua aspek penting, yaitu aspek normatif atau wahyu dan aspek historis atau bagaimana wahyu itu hadir dan diaktualisasikan. Sikap keberagaman meniscayakan orang beragama untuk memahami dua hal tersebut jika ingin memiliki sikap keagamaan yang paripurna. Pemahaman sepihak tidak dimungkinkan karena akan menjadi keberagamannya bersifat ekstrim. Aspek normatif mengharuskan dan terkait erat dengan historisitas karena kehadirannya di kancah dunia berhubungan dengan waktu, tempat, dan sasaran, yang semua itu berdimensi sejarah. Sementara aspek historisitas keagamaan tidak mungkin meninggalkan aspek wahyu, terutama ketika berhubungan dengan perilaku keagamaan pemeluknya. Maka salah satu unsur pokok yang berfungsi sebagai penghubung di antara keduanya adalah pendekatan filosofis dalam pemahaman dan studi keagamaan, termasuk dalam memahami ajaran keagamaan dari seorang tokoh. Urgensi pendekatan filosofis ini tentu saja menunjukkan pula pentingnya filsafat dalam kajian Islam. Seorang pemikir Muslim kontemporer, Muhammad Argun, menyatakan bahwa antara filsafat dan sejarah sangat diperlukan dalam pola pendekatan baru Islam. Tanpa filsafat, kita tidak dapat mengatakan apa yang saya katakan, dan tanpa sejarah, kita tidak bisa mengatakan apa yang saya katakan. Anda harus punya keduanya. Demikian pula halnya ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat memahami ajaran-ajaran agamawan yang sekaligus filsuf, yang dalam hal ini adalah Syekh Siti Jenar. Tidak mungkin seseorang mampu memahami secara baik dan menghasilkan penilaian objektif atas ajaran-ajarannya jika mengesampingkan fakta-fakta filosofis. Sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar, sebagaimana terjadi pada para tokoh martir sufi Islam di seluruh kawasan dunia sejak kehadirannya di abad ke-14 sampai sekarang, selalu saja memicu kontroversi. Di samping banyaknya penolakan dan banyaknya orang yang meragukan karena distorsi sejarah yang berlangsung terus-menerus. Pada setiap masa juga didapatkan kenyataan, semakin banyaknya orang-orang menyatakan diri atau menyatakan ketertarikan diri menelaah dan mengikuti ajaran-ajarannya. Hal yang terakhir ini dibuktikan oleh suatu kenyataan bahwa hampir semua buku yang berkaitan dengan Syekh Siti Jenar selalu menjadi bestseller di tengah maraknya kehadiran buku-buku keagamaan di Indonesia. Seperti misalnya buku-buku karya Abdul Munir Mulkan yang hadir sejak tahun 1980-an sampai saat ini, Ahmad Hojim, Agus Sunyoto,
Asad Kusumajaya, dan diikuti oleh berbagai penulis lain termasuk Kiai Haji Muhammad Solikin. Selalu mengalami cetak ulang. Sehingga dari sini dapat dilihat animo masyarakat akan buku-buku Syekh Siti Jenar yang begitu besar. Dari sini pula kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat kita tengah dilanda pencarian kembali terhadap agama, teologi, atau ideologi alternatif. Terlepas dari kontroversi yang tiada akhir, bahkan penolakan sebagian tokoh sejarah tentang eksistensinya, sampai saat ini Syekh Siti Jenar tetap fenomenal. Ia merupakan nama yang tetap hidup dalam kesadaran umat Islam Jawa pada umumnya. Bahkan saat ini semakin meluas, mengindonesia. Tokoh ini kemudian bahkan diasosiasikan sebagai simbol perlawanan agama rakyat, the ideology of liberal religious, terhadap agama resmi pemerintah yang formalistik dan syariahistik, terutama pada masa Kerajaan Demak awal abad ke-14 hingga ke-15. Diperkirakan warga Muslim di Indonesia sebesar 86,7% tahun 2023 dari populasi 277,53 juta jiwa, berarti di 240,62 juta jiwa, yang sebagian besar terdiri atas kaum Sunni atau Al-Sunnah wa Al-Jamaah. Diperkirakan dari 86,7% umat Islam Indonesia tersebut, 30% diantaranya adalah mereka yang secara sembrono disebut sebagai abangan, nominal Muslim, atau sebagiannya adalah yang menyatakan diri sebagai pengikut Alawiyin yang semula berasal dari Turki. Dari sebuah hasil penelitian di Jerman, didapatkan penjelasan bahwa 30% yang disebut sebagai abangan itu adalah kaum Muslim yang menyatakan diri sebagai pengikut ajaran Syekh Siti Jenar yang sejak awal oleh kelompok ulama yang menyatakan diri sebagai pengikut Wali Songo disebut sekuler. Kalau hasil penelitian itu benar, berarti saat ini kaum Muslim Indonesia yang meneruskan atau paling tidak mengklaim sebagai bagian dari pengamal ajaran Syekh Siti Jenar saat ini ya berarti sekitar 72,2 juta orang. Suatu jumlah yang tidak kecil. Hanya saja menurut dugaan jumlah tersebut mencakup semua aliran kepercayaan yang ada di Jawa. Oleh karenanya, perkiraan yang benar-benar mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar, walau dalam skala nominal, ya sekitar separuh dari jumlah itu. Tapi cukup besar kalau dihitung dari 72,2 juta orang. Ketertarikan masyarakat terhadap ajaran Syekh Siti Jenar sebagian juga disebabkan karena faktor ajarannya yang disesuaikan dengan kondisi kejawaan atau keindonesiaan saat itu. Walaupun dia sendiri sebenarnya berasal dari keturunan Malaka yang akar nazabnya bahkan dari Arab. Ini tentu berbeda dengan Sunan Kalijogo yang dalam dakwahnya menggunakan simbol, idiom, dan alat kejawaan karena memang ia adalah berasal dari kalangan Jawa atau pribumi. Pada masa awal Demak, justru dakwah Syekh Siti Jenar banyak diminati oleh masyarakat, melampaui keberhasilan kuantitas yang dicapai Wali Songo atau The Nine Holy Men. Di samping karena keberagaman yang dihadirkannya terkesan sangat bernuansa asing, yaitu Arab, sebagian dari para ulama Wali Songo. Menurut hasil salah satu penelitian, mereka adalah berasal dari Arab dan Cina Muslim. Menurut Slamet Mulyana yang disampaikan pada tahun 1976, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang berasal dari Arab.
sementara Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus, bahkan Sunan Kalijogo berasal dari keturunan Cina. Karena Wali Songo inilah yang kemudian menganggap Syekh Siti Jenar sebagai rival dan dengan dalih ajaran yang berbeda atau mazhab Syiah dan mengajarkan ajaran Wujudiyah. Akhirnya tokoh terakhir ini dikorbankan dengan dijatuhi vonis hukuman mati demi kepentingan politik. Umumnya dalam sejarah Islam di Indonesia, kemudian asumsi masyarakat menjadi terbentuk dari peristiwa jatuhnya vonis hukuman mati tersebut, di mana Syekh Siti Jenar ditempatkan sebagai wali murtad yang tidak pantas diikuti ajarannya. Terbukti sejak dijatuhkannya vonis tersebut, masyarakat Demak bahkan sampai saat ini kurang memiliki keberanian untuk menyatakan diri sebagai pengikut Islamnya Syekh Siti Jenar. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan semakin minimnya kawasan orang terhadap ajaran ulama karismatik dan legendaris tersebut. Tentu bahwa penghadiran kembali ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar saat ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan kehadiran ajarannya saja, apa adanya. Dengan kemajuan daya nalar masyarakat, setelah dihadirkannya ajaran-ajaran Islam Syekh Siti Jenar yang bersifat sufistik, maka sangat diperlukan kajian yang menghadirkan perspektif filosofis dari ajaran-ajarannya, sehingga mampu mendatangkan kontekstualisasi ajaran secara rasional, mendasar, dan sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini. Di bawah landasan modernitas dan hilangnya samudera kearifan serta fondasi moral. Nah, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa urgensi pengkajian ajaran Syekh Siti Jenar dalam perspektif filosofis adalah antara lain sebagaimana yang akan disampaikan. Yang pertama adalah ruang pada model keberagaman Syekh Siti Jenar bergerak dalam konteks passing over keberagaman di samping bersifat lintas batas normativisme, empirisme, dan spiritualisme keberagaman. Sehingga pada tataran ini, pendekatan filosofis dimaksudkan agar bisa melampaui dan memasuki wahana syariat sebagai basis hukum normatif suatu agama, sekaligus mampu memasuki relung spiritualitas dalam bentuk pengalaman terdalam dari keberagaman. Dengan pendekatan filosofis, simbolis, dan normativitas dapat dipecahkan atau disingkapkan makna-makna menjadi lebih historis dan sosiologis. Sementara substansi dan esensialisme suatu agama akan mampu diterjemahkan ke dalam aplikasi daya nalar dan empirisme bagi individu atau kolektivitas insan beragama. Pada konteks inilah, maka kebenaran keberagaman yang bersifat relatif mampu dirumuskan secara lebih dekat ke arah kebenaran yang dimaksud. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sesuai dengan hakikatnya. Filsafat selalu mengandung titik pandang pribadi dengan keyakinan sistematis metodis bagi filsuf perorangan. Tidak ada instansi lahiriah lagi yang dapat menjadi kaidah bagi pemahaman itu, kecuali argumentasi filosofis lain yang meyakinkan filsafat mendasari dirinya sendiri, bicara mengenai dirinya sendiri atau tanpa ada bahasa meta lagi, dan dengan demikian metodenya hanya dapat didekati dengan metode itu sendiri. Jadi hasil suatu perspektif dalam studi agama berdasar pendekatan filosofis, maka jika ini sudah menjadi pilihan, perbandingan dan konfrontasi terhadapnya adalah dengan pilihan filosofis lain dan dengan logika dan metodologi yang tentunya bisa berbeda. Dalam hal inilah, pendekatan filosofis dalam studi agama menemukan ruang yang cukup lebar dan longgar bagi hampir semua gejala dan fenomena agama dan keagamaan.
dengan tingkat kebenaran yang relatif dan tidak mengikat. Dengan demikian, bingkai keagamaan menjadi dinamis, inklusif, rasional, dan egaliter holistik. Oleh karenanya, apa yang selama ini disandangkan kepada paham Syekh Siti Jenar dengan stempel sesat, murtad, dan sebagainya dapat dibongkar ulang dan dapat diluruskan kembali. Tentu hal ini akan mampu mendatangkan dua hal yang positif. Yang pertama, rehabilitasi paham Syekh Siti Jenar sebagai bagian dari agama dunia yang sama-sama syah dengan bentuk paham keagamaan yang lain. Dan yang kedua, merehabilitasi status Dewan Wali Songo dari sekedar sebagai penyebar agama melalui jalur struktural yang angkuh menjadi mitra dialog keberagaman bagi mazhab keagamaan yang berbeda. Selain dua maksud tersebut, urgensi yang ketiga tampaknya yang paling penting di antara tiga tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini, yaitu bahwa dengan melakukan pendekatan filosofis atau ajaran Syekh Siti Jenar akan diperoleh gambaran garis besar mengenai sebagian dari jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan kefilsafatan kontemporer yang saat ini menjadi objek wilayah garapan pendekatan filosofis atas studi-studi agama. Terdapat tiga wilayah garapan utama yang akhir-akhir ini menarik minat para akademisi dan peneliti terkait dengan pendekatan filosofis atau studi agama. Wilayah pertama adalah studi bahasa keagamaan, yang juga dapat disebut dengan pemahaman agama kultural linguistik. Wilayah kedua adalah persoalan kejahatan dan terfokus pada teodici dalam kaitannya dengan penderitaan dan kesengsaraan. Wilayah ketiga, secara umum dapat disebut dengan persoalan perbuatan Tuhan di dunia. Suatu cara singkat yang mengacu pada sejumlah persoalan yang lebih spesifik. Dalam mendekati studi agama, wilayah pertama menggunakan pandangan-pandangan kultural dan linguistik dengan berdasarkan pada aspek-aspek filsafat, Wittgenstein, sosiologi, antropologi, sejarah, dan biologi. Tokoh-tokoh utamanya di dunia barat adalah George Lingbat, Stanley Hauerwas, Gordon Kaufman, dan Don Cupid. Dalam Islam kontemporer, mungkin kita dapat memasukkan Muhammad Arkun dan Muhammad Abed Al-Jabiri pada kelompok ini. Agama dipahami sebagai suatu pola interpretatif komprehensif yang sangat terkait dengan kebudayaan dan masyarakat, serta membentuk pengalaman pemeluknya, baik pengalaman tentang dirinya sendiri maupun dunia. Sebagai satu pola interpretatif, kerangka kerja agama bersifat a priori dalam pengertian bahwa ia lebih dahulu ada sebelum perbuatan menafsirkan pengalaman, dan dunia sebagai salah satu kerangka kerja kultural dan linguistik. Interpretasi itu didasarkan pada bahasa dan kebudayaan di mana pemeluknya hidup. Contoh yang sangat ideal dalam tipe ini adalah Muhammad A-Khalafullah dari Mesir. Ketika sebagian generasi Muslim Indonesia menyatakan konsep Islam liberal dengan esensi melepaskan bayang-bayang kearaban dari Islam, dan dalam keagamaan Islam sebenarnya itu merupakan suatu kewajaran dalam studi filsafat atau pendekatan filosofis dalam studi agama. Sayangnya, bahwa gerakan yang ada belum didasarkan secara mendalam pada sudut kajian filosofis yang utuh, sehingga masih banyak terdapat kepincangan dalam upaya pemahaman Islam dengan pendekatan kebahasaan dan kebudayaan, sehingga menghasilkan sintesis bahwa Islam tidak identik Arab dan Arab tidak berarti Islam. Oleh karena orang Arab dan Timur Tengah secara umum belum tentu semuanya Muslim, maka seorang pemeluk Islam atau Muslim
tidak harus meniru orang Arab atau Timur Tengah. Suatu pemahaman kultural terhadap bahasa menunjukkan pada pandangan penting lainnya. Pertama, menunjukkan kepada orang yang berbicara dan menggunakan bahasa. Dari sini akan membawa pandangan pada biologi dan antropologi tentang evolusi sistem keagamaan yang membentuknya. Kedua, pemahaman ini menunjukkan kepada konteks di mana masyarakat hidup dan berbicara. Dari sini akan didapat pemahaman perspektif negara, ras, kebudayaannya, dan konsekuensi pemikiran serta pengalaman manusia berawal dari spesifikasi dan partikularitasnya. Ketiga, moralitas adalah produk dan hasil dari identitas fisik dan konteks kultural seseorang, karena nilai-nilai adalah produk dari komunitas manusia. Maka akibatnya, moralitas tidak memiliki sumber-sumber ketuhanan atau transenden yang muncul dan berkembang dalam komunitas sosial manusia. Maka berbagai pendekatan dalam studi agama harus mencakup studi tentang konteks di mana agama itu muncul, watak dan perannya dalam masyarakat beriman saat ini. Wilayah kedua yang saat ini menarik para peminat adalah persoalan kejahatan dalam hubungannya dengan teodici. Intinya adalah pada soal eksistensi Tuhan yang dihadapkan dengan kejahatan, watak, dan karakter Tuhan yang dapat kita yakini menciptakan realitas dan menghadirkan kejahatan di dunia dan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana upaya melepaskan Tuhan dari kondisi-kondisi yang sulit merupakan kajian menarik. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana hubungan penderitaan manusia dengan keberadaan Tuhan. Adakah Tuhan dan kaum beriman betul-betul peduli terhadap penderitaan dan efek kejahatan? Dan akhirnya, wilayah ketiga yang saat ini menarik penelitian di bidang pendekatan filosofi atas studi agama adalah tentang perbuatan Tuhan di dunia. Pertanyaan, apakah Tuhan berbuat dan bagaimana Tuhan berbuat? Sekarang berdiri di garis terdepan refleksi filosofis terhadap agama. Persoalan ini apalagi dalam Islam memang bukan hal baru, namun lebih merepresentasikan pengakuan atas dan pemberian perhatian eksplisit pada persoalan yang implisit dalam seluruh wilayah dan aspek studi keagamaan. Tentu yang sangat menarik adalah ketika dihubungkan antara aktivitas Tuhan dengan pemahaman dalam sejarah, alam, kehidupan sosial, dan individual merupakan persoalan yang sangat krusial. Dalam hal ini, yaitu yang menunjukkan bahwa Tuhan aktif di dunia. Terdapat beberapa persoalan dan kesulitan yang berkisar pada 4 hal. Pertama, terdapat persoalan bagaimana kita harus memahami agensitas dan perbuatan Tuhan. Letak persoalannya adalah pada kerja wilayah filsafat perbuatan dan filsafat identitas personal atau otak. Kedua, tentang persoalan perbuatan Tuhan dalam sejarah. Masalah penciptaan, penjagaan, pemilihan dan pemilahan, penggolongan manusia, perlindungan, dan sebagainya. Bagaimana harus memahami ini? Apa kaitan realitas yang ada dengan perbuatan Tuhan? Diletakkan di mana perbuatan Tuhan? Dalam peristiwa atau interpretasi terhadap peristiwa? Adakah kontrol Tuhan meliputi segala hal? Bagaimana Tuhan melaksanakan kehendak dan tujuan ketuhanan dalam sejarah? Dan bagaimana perbuatan Tuhan berkaitan dengan perbuatan manusia dan proses dunia yang mapan? Ketiga, terdapat persoalan tentang perbuatan Tuhan di alam yang memiliki implikasi terhadap hubungan ilmu dan keyakinan keagamaan. Kemajuan berbagai bidang ilmu alam dan sosial membawa keraguan tentang realitas atau bahkan kemungkinan adanya perbuatan Tuhan di dunia. Apa keterkaitannya dengan manusia? Perbuatan Tuhan terjadi dalam struktur sosial atau hubungan-hubungan sosial yang mapan. Apakah Tuhan aktif dalam seluruh aktivitas manusia? Mungkinkah menjustifikasi perbuatan individual kita
sebagai perbuatan Tuhan? Keempat, terdapat persoalan berkaitan dengan apa yang kadang dikenal dengan pemeliharaan Tuhan yang khusus atau providensi, perbuatan khusus Tuhan di dunia. Bagaimana kita memahami pemeliharaan Tuhan? Apakah itu peribadatan? Apakah Tuhan menanggapi peribadatan kita? Bagaimana bentuk tanggapannya? Kemungkinan adanya tanggapan itu betul-betul real tanggapan Tuhan, atau interpretasi kita yang muncul dari sekedar keyakinan. Apakah yang dimaksud intervensi keajaiban Tuhan atau mujizat, karomah dan sebagainya? Mengapa harus untuk orang tertentu saja? Ya, persoalan-persoalan spesifik itu akan memperluas pertanyaan ke hal yang lebih operasional. Apakah mungkin bagi orang beriman saat ini mencapai suatu hubungan personal dengan Tuhan yang benar-benar bermakna? Apakah mungkin meyakini sesuatu yang telah terjadi di dunia yang tidak akan terjadi tanpa perbuatan Tuhan? Hal-hal tersebut itu adalah wilayah perhatian pendekatan filosofis atas studi agama saat ini. Kajian filosofis terhadap ajaran Syekh Siti Jenar dimaksudkan untuk menjawab sebagian dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kalau kita bicara tentang karakter pengetahuan dalam ajaran Syekh Siti Jenar, menurut babat Jawa, Syekh Siti Jenar berasal dari Krendasawa dekat Cirebon, yang sesudah dibangun oleh Syekh Siti Jenar menjadi perkampungan disebut sebagai Pedukuhan Lemah Abang. Memang antara Kerawang Cirebon ada desa Lemah Abang yang dahulunya merupakan kawasan yang agak luas dibanding sekarang. Dari berbagai sumber diketahui bahwa sesungguhnya Syekh Siti Jenar termasuk dalam keanggotaan Wali Songo, yaitu Dewan Ulama Negara Demak, yang setiap periodenya berjumlah 9 tokoh ulama terkemuka. Dan pada umumnya para wali dalam dewan tersebut adalah dari bangsa Arab, kecuali Sunan Kalijogo. Syekh Siti Jenar menuntut ilmu sampai ke Baghdad, yang pada waktu itu masih menjadi kiblat utama ilmu pengetahuan dan peradaban Islam serta Sufisme. Di Baghdad ini, di samping mendalami spiritualitas Islam, Syekh Siti Jenar juga dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk Al-Quran, hadis, serta usul al-fikih. Sehingga di tempat inilah ia memperoleh gelar Syekh atau Al-Syekh atau Profesor atau Maha Guru dalam menyebarkan ajaran sufi dan filsafat keagamaannya. Syekh Siti Jenar memiliki karakteristik yang berbeda dengan para ulama dan aulia lain pada masanya, utamanya Wali Songo. Jika para ulama pada umumnya memegangi dan mempedomani Al-Quran serta hadis Nabi dalam bentuk pengertian lahiriah dan harfiahnya, maka Syekh Siti Jenar mengemukakan ajarannya berdasarkan substansi atau rahasia yang tersimpan di balik teks, yang terkandung di balik ayat Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasul. Karena perbedaan pendekatan dan perspektif tersebut, ditambah dengan kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi pada masa itu, terutama pada masa transisi, maka para ulama dan aulia yang tergabung dalam Dewan Ulama Resmi Pemerintah Demak, Wali Songo, membuat fatwa murtad dan sesat terhadap Syekh Siti Jenar. Padahal, jika diteliti secara mendalam, sebenarnya ilmu dan pengertian atau kawruh yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar tidaklah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah para Nabi. Justru, pengertian dalam ajaran Syekh Siti Jenar tersebut terdapat fondasi ajaran Islam yang sangat cocok dengan manusia Jawa. Hanya saja memang tidak dianggap cocok oleh para wali. Para wali lain menganggap bahwa model keberagaman yang dibabar oleh Syekh Siti Jenar merusak dan mengobrak-abrik tatanan serta ajaran yang sudah diajarkan oleh para wali di wilayah Kesultanan Demak. Contoh yang paling nyata, menurut Syekh Siti Jenar,
Kehidupan manusia di alam dunia ini terjadi dikarenakan adanya pengetahuan budi atau yang sering disebut sebagai pendapat. Manusia berbeda dengan binatang. Semua memang sama-sama hidup di alam dunia karena sifat atau tabiat pembawaan yang berada pada kepribadian hayawaniahnya. Untuk sapi atau kambing, makanannya ya rerumputan, dan itu akan begitu saja terjadi pada mereka. Harimau juga demikian, bahwa ia lahir dan secara naluri akan memangsa daging hewan lain. Akan tetapi bagi manusia, segalanya harus terlebih dahulu menerima pengajaran atau piwulang dari orang lain di luar pribadinya yang sudah terlebih dahulu mengerti atau mendapatkan pengajaran tersebut dan mengalaminya. Kita mengetahui kalau nasi rawon, soto, atau gulai itu enak karena kita hidup di Jawa yang memang sejak kecil sudah diberitahu kalau makanan-makanan itu enak. Akhirnya kita mau memakan makanan-makanan tersebut. Demikian pula tentang minuman, pakaian, dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan fisik kita. Intinya bahwa manusia itu, walaupun kehidupannya secara fisik sebagian seperti hewan, namun secara keseluruhan tidak bisa hidup sekehendak sendiri seperti hewan. Bebek begitu menetas langsung dapat berenang. Sapi tidak lama setelah lahir langsung dapat berjalan. Tetapi manusia tidak demikian. Ia harus belajar dari pendapat dan keterampilan orang lain agar bisa mengalami secara benar. Sampai-sampai mau ke belakang buang hajat saja harus bertanya kepada orang lain di mana tempatnya. Tentu bahwa pola pengajaran Syekh Siti Jenar sangat berbeda dengan pendapat Wali Songo. Syekh Siti Jenar mengutamakan pengajaran filosofis dan sofistiknya berdasarkan proses, sementara para wali yang lain didasarkan pada sudah jadi. Syekh Siti Jenar mendasarkan ajarannya pada keseimbangan antara irodat dan kodrat, yang dalam segi lahiriahnya menggunakan keberimbangan ikhtiar, akal, nalar, dan gerakan fisik. Sementara Wali Songo bertumpu pada keharusan menerima apa yang terjadi sebagai titah sakwantah, di mana pola pengajarannya kita hanya mengalami apa yang seharusnya terjadi. Para Wali Songo hampir semuanya mengajarkan pengetahuan bahwa kehidupan manusia itu terjadi karena hanya sekedar diciptakan Tuhan. Sementara Syekh Siti Jenar mengemukakan pengetahuan yang lebih mendalam dari itu. Apa yang diciptakan Tuhan tersebut harus mampu melampaui batas cipta fisikawi, di mana dengan percikan roh Tuhan yang ada dalam dirinya, maka ia akan mampu menembus kembali ke sumber asal diri yang sesungguhnya. Sehingga kehidupannya tidak hanya sekedar berorientasi pada balasan apa yang akan diperoleh dari perbuatannya. Namun lebih dari itu, perjuangan dan pengalaman kehidupan diarahkan pada kemampuan menjawab pertanyaan mendasar. Mampukah manusia kembali dengan benar menuju asalnya? Tentu bahwa kemudian upaya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut menjadikan pola ajaran Syekh Siti Jenar sebagai basis oposisi atas kemapanan keberagaman yang akan dibentuk oleh Kesultanan Demak. Karena akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar merupakan gerakan dalam terminologi kontemporer, kritik nalar keagamaan atas stabilitas pemahaman keagamaan yang sedang dan sudah ada. Dengan alur filosofis, maka antara yang nakli dengan yang akli, antara wahyu yang normatif dan historisitas keagamaan dalam masyarakat, dalam studi agama menempati posisi yang sama dalam kapasitas sebagai wilayah studi kefilsafatan. Jika diorientasikan dalam konteks kekinian, maka momentum kehadiran Syekh Siti Jenar saat itu menjadi hal yang terlalu dini bagi konteks kajian keislaman, karena model kritik nalar keagamaan yang diusungnya menjadi yang pertama dalam sejarah Islam di Indonesia. Pada masa-masa berikutnya, kritik nalar keagamaan atas Islam Jawa juga terjadi secara berani, sebagaimana nampak dalam sastra Jawa klasik. Dalam serat Cebolek misalnya, dikisahkan pada masa kekuasaan Amangkurat keempat,
dan putranya Pakubuana II di desa Cebolek terletak di Tuban, pesisir Jawa Timur. Ada tokoh yang divonis sebagai pembangkang agama, Haji Ahmad Mutakin namanya. Dalam khutbah-khutbahnya, ia digambarkan menganjurkan untuk meninggalkan syariat atau hukum Islam. Menggemparkan memang. Fondasi komunitas Islam pun terancam guncang. Perdebatan terbuka pun digelar. Puncaknya, tokoh agama dari Cebolek itu diseret untuk diadili di Kartasura. Ya, beberapa contoh sejarah pembangkangan mistik Jawa yang pernah ditumpas oleh kerajaan-kerajaan terdahulu pun terlontar dalam sidang pengadilan Kiai Mutakin, Syekh Siti Jenar yang divonis oleh kerajaan Giri dan dieksekusi oleh kerajaan Demak, Sunan Panggung yang dibawa Sultan Demak dihukum bakar, Ki Bagdad dari Pajang yang ditenggelamkan ke sungai, dan Syekh Among Raga yang dibawa Sultan Agung ditenggelamkan di laut. Dengan referensi tersebut, Ketip Anom dari Kudus kemudian mengusulkan hukuman dibakar hidup-hidup untuk kejahatan yang dilakukan oleh Haji Ahmad Mutakin kepada Amangkurat. Dalam penelitiannya, Jainul Milal Bizawi pada tahun 2002 meletakkan tokoh dalam telaahannya ini. Syekh Ahmad Mutakin yang disebut sebagai seorang neosufis yang hidup di tahun 1645 sampai 1740 dalam satu garis dengan cerita lain yang terkenal dari Jawa di awal perkembangan Islam. Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging, Sunan Panggung, dan Among Raga. Mereka dikenal sebagai penganut tasawuf yang mengalami prosekusi dari yang berkuasa. Bahkan ada yang dikisahkan dibakar hidup-hidup. Barangkali gema dari cerita yang lebih masyhur dalam sejarah Islam di Timur Tengah, yaitu cerita tentang Husain Ibnu Al-Hallaj yang wafat di sekitar tahun 922 Masehi. Yang membuat tema Milal penting adalah karena ia pun tidak mau terkait dengan konfrontasi yang sekarang terjadi, yang di kalangan pemikir dan aktivis Islam kini sangat dikenal antara kecenderungan skriptualis di satu pihak dan kecenderungan yang non-skriptualis, baik yang disebut liberal ataupun post-tradisional di lain pihak. Dari satu segi, ketegangan itu juga adalah ketegangan antara apa yang oleh Gunawan Muhammad tahun 2002 disebut kongregatif dalam agama dan dorongan idiosinkratik dalam iman. Sementara Gellner juga pernah mengatakan bahwa agama bersifat merayakan komunitas, tapi agaknya dengan hanya mengambil kecenderungan kongregatif dalam agama, ia tidak sepenuhnya benar. Apa yang oleh William James dalam karyanya yang klasik disebut sebagai pengalaman religius atau religious experience, pada dasarnya menunjuk ke sebuah fenomena yang unik, yang personal, yang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Agama bagi James adalah sentuhan nasib pada diri individual pinch of destiny. James tentu saja mencurahkan perhatiannya kepada individu-individu yang mengalami agama sebagai demam yang akut, dan bukan agama yang dijalani oleh kaum mukminin biasa, yang bagi James merupakan kehidupan agama lungsuran, second hand religious life. Agama bagi James adalah rasa, laku, dan pengalaman manusia individual dalam kesendirian mereka, sepanjang mereka menemukan diri mereka sendiri dalam berhubungan dengan apa yang mereka anggap ilahiyah, divine. Jauh sebelum William James mengemukakan teori tersebut, Syekh Siti Jenar telah mendahuluinya dengan mengalami dan merumuskannya dalam bentuk manunggaling Kawula Gusti. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.